wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. man 'amila bima ya'lamu 'allamallahu ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, para alim ulama, para hujjat, para tokoh masyarakat, pengurus Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, segenap jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan puji syukur alhamdulillah, ini malam kita bisa kumpul bermuajahah dalam majelis ilmu. Pengajian bulanan kita terasa begitu istimewa karena malam ini adalah malam peringatan dari 17 Agustus tahun 1945 kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini, walaupun saya yakin sedari pagi kita sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitasnya, yang jadi panitia lomba. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap tetes keringatnya menjadi pahala. Amin. Yang jadi pengurus dan juga jamaahnya, yang pastinya juga meluangkan waktu untuk tetap istiqomah mensyiarkan, membesarkan, mengagungkan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan sebagai orang-orang yang saleh. Amin. Dan tentunya hajat-hajat kita malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum bisa hadir dikarenakan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat di antara kita, mudah-mudahan digampangkan hajatnya. Kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan di dalam Islam itu menjadi salah satu yang paling dicintai oleh Allah, karena tidak ada manusia yang dilahirkan ke muka bumi kemudian menjadi orang-orang yang terjajah. Mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, semua diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada manusia, rahmat Allah diberikan kepada makhluknya yang tidak punya akal. Ada hewan yang hakikatnya tidak memiliki pikiran, tapi Allah berikan rahmat kasih sayangnya
ada seekor kuda yang tidak sampai hati menyakiti anak yang dilahirkannya, tidak sampai hati untuk menendangnya, tidak sampai hati kemudian untuk melumpuhkannya, melainkan ditumbuhkan rasa kasih sayang berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini sedikit kita ambil hikmah bahwa di balik kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin, sebagai bangsa, sebagai putra-putra terbaik negara, adalah meyakini sepenuhnya kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu, bukan hanya melawan penjajah, tapi yang paling besar adalah melawan hawa nafsu kita, kemudian menundukkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu hadirin, ketika kaum muslimin beserta dengan Rasulullah berperang pada pertempuran Badar Kubro, saat itu kaum muslimin berjumlah 313, orang-orang kafir berjumlah 1000. Mereka penuh dengan semangat mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 313 melawan 1000 orang yang kalau dalam pikiran kita, kalau dalam matematis perhitungan daripada manusia, tentu tidak bisa dikalahkan oleh mereka dengan jumlah yang sedemikian banyaknya. Tapi Allah berkata lain, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ketika engkau wahai Rasulullah melemparkan panah-panahnya, menghadirkan pedang-pedangnya, menghadirkan alat-alat perangnya, bukan engkau yang melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang hakikatnya kecil bisa mengalahkan pasukan musuh yang begitu besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 1000 banding 313, berarti satu orang ngalahin berapa orang? Harus 3. Kaum muslimin bicara tentang kumpulan pasukannya terdiri dari du'afa, orang-orang yang fakir dan miskin. Perang 313 melawan jawara-jawara yang ada di tanah Arab. 1000 pasukan, kira-kira menang apa enggak? Artinya apa? Dari peristiwa ini kita mengambil hikmah bahwa kemenangan bukan dinilai berdasarkan jumlah. Kemenangan itu diperoleh berdasarkan semangat pengorbanan jiwa dan raga kita. Hari ini mungkin kaum muslimin pasukannya hanya terdiri dari 313 orang, tapi sejarah mencatat detik ini kaum muslimin yang ada di muka bumi tidak terhitung jumlahnya dengan jumlah yang begitu besar. Ini adalah jasa
daripada orang-orang yang ada sebelum kita. Jas merah. Apa jas merah? Jangan lupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Maka Rasulullah mengatakan, narji'u min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat nanya, ya Rasul, apa masih ada perang yang lebih hebat daripada ini, perang Badar? Apa ada peperangan yang lebih gede daripada peperangan ini, perang Badar? Rasulullah, ada. Peperangan itu disebut jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Orang yang merdeka adalah dia yang merdeka dari hawa nafsunya, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang ingin merdeka, pilihannya tak lain dan tak bukan membawa diri kita untuk taat sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti apa yang menjadi ajaran Nabi. Tuh Pak, hari ini kita 17-an. Tentu yang harus ditekankan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Panitia kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di lingkungan kita, kita dituntut punya majelis al-istiqomah. Kita harus mengedepankan nilai-nilai agama yang kita punya. Jangan ada di antara kita laki-laki pakai daster hanya buat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Masa hanya untuk memeriahkan kemerdekaan kita mengorbankan nilai daripada Islam, iman kita, akidah kita. Rasulullah melarang yang begitu. Laki nggak boleh menyerupai perempuan, perempuan nggak boleh menyerupai laki-laki. Dulu yang namanya jenazah, bekal mengingat kematian. Dulu yang namanya keranda mayat menjadi perkara yang paling disakralkan. Lah sekarang kemerdekaan Republik Indonesia, romannya mayit udah kagak ada harga dirinya. Betul nggak? Anak-anak kita tuh masuk ke perumahan udah jadi tuyul rata-rata. Anak siapa itu kayak begitu ya Pak? Ada orang bikin keranda, kerandanya bukan untuk zikrul maut, yang ada jadi main-mainan dan canda-candaan. Betul apa betul? Ini yang begini, tolong nanti jadi panitia kita jangan lupa sama misi kita. Ada majelis yang senantiasa ajarannya bersumber dari baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kekang nafsu kita, kembali kepada Allah, membuka aurat pada hakikatnya terlarang. Maka apapun yang bersumber dengan pendekatan aurat menjadi perkara yang terlarang. Pak, lihat istri kita pada joget, romannya saya ngelihatnya ngegleser. Apa ngegleser? Kayak ada yang hilang. Ya Allah, ngelihat anak kecil goyang pargoy itu jadi hal yang lucu. Tapi kalau udah gede dikit, buang kotan kayak kita masih goyang pargoy, yang ada otak bicara supaya kagak ngeres, pikirannya tetap aja jadi ngeres. Betul apa betul? Ya. Jadi besok kalau diundang, kira-kira acaranya ada acara narinya gitu. Narinya bukan anak-anak. Ya.
tariannya kaum ibu, jogetnya yang bun. Nah itu kira-kira kita kudu gimana ya Pak ya? Masya Allah, ini tentu menjadi hal yang menjadi kita sebagai PR ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengarahkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang dekat dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Bukan mengajarkan untuk mengikuti syahwat, tapi lebih dari itu menjadikan kemerdekaan Republik Indonesia mengisinya dengan nilai-nilai ketaatan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah dia yang mengintrospeksi dirinya. Orang yang cerdik adalah dia yang melihat dirinya apakah sudah sesuai dengan ridho Allah apa tidak. Ya kalau bahasa kita mananya gitu Pak ya. Allah ridho apa kagak gitu. Nanti kalau Allah ridho jalanin, kalau enggak jauhin. Ini orang yang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut. Dia lakukan itu semata-mata beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, karena dia yakin bahwa hidup bukan hanya untuk menikmati hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Dia akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama hidup di dunia, walaupun dari hal-hal yang paling sederhana. Dulu Pak, Nabi kita suatu saat nggak dapetin makanan minuman kayak begini. Hampir 3 hari 4 hari Rasulullah dan kaum muslimin itu nggak dapet apa-apa, sampai Nabi itu laparnya minta ampun. Suatu ketika Rasulullah diajak dalam sebuah undangan, ada hidangan disediakan, lalu Rasulullah menyaksikan hidangan-hidangan ini. Beliau kemudian menangis di hadapan sahabat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Hidangan sudah ada, masa paceklik sudah lewat. Hari ini kaum muslimin dapat anugerah dari Allah dengan kenikmatannya. Ayo ya Rasulullah, makan minum bersama." Rasulullah bilang apa? Saya takut kalau udah ngomong soal nikmat paling kecil nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita minum begini ditanya, Pak. Padahal ini halal masih ditanya sama Allah. Dari mana asalnya ini minuman? Apakah diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Ya Allah, padahal ini yang halal. Tuh Nabi ngomong begitu, sahabat mau makan kagak jadi. Ayo, siapa yang mau ngambil itu? Ambil dah, ambil. Gak berani. Kenapa begitu? Lah, setiap kali ngambil makanan, Rasulullah nginget-nginget apa yang kalian makan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ditanya, berarti kan soal makanan aja kita harus ngikutin apa yang diajarin Rasulullah. Betul apa betul? Kita kalau makan, kita ngikutin makan ala Rasul apa makan ala deweknya? Ayo, kalau ngikutin makan ala Rasul, katanya begini Pak nih, diajarin sedikit Pak ya. Kalau Rasulullah mengambil makanan, Rasulullah mengambil yang paling dekat di hadapan. Tuh, di depan Bapak ada apa itu? Jeruk. Wayanya Pak Ketua ambil jeruk aja.
Jangan nunjuk yang jauh-jauh tuh. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Mohon maafin. Kopi mana kopi? Padahal yang ada di sini apa tuh? Kaki di kopinya kagak ada. Tiba-tiba saya kok pengen kopi. Ini Nabi nggak ngebolehin banget itu model begitu teh. Nggak boleh. Ada yang begitu. Ada. Yang kalau bertamu pengennya dilayanin, macem-macem pengennya ada yang kayak gitu ya. Iya. Padahal katanya ad-duyuf kal mayyit, tamu itu haruslah menempatkan dirinya bagaikan mayit. Dia mah kudu ngikutin apa kata tuan rumah. Saya dikasih larutan jam kaki 3, saya minumnya larutannya yang deketnya begini. Nah kalau ada yang lain meren ya meren. Nanti bilangnya tanda itu tanda. Saya pengen yang lain. Kagak, ini mah lagi ngomongin apa yang diajarin sama Nabi kita. Jadi nggak boleh tangannya sampai ngambil ke yang jauh. Nggak boleh Pak. Paham itu? Apalagi ngikut kiai, ngawal kiainya di depan, makannya cuma sate. Lah ini pengawal jadi pengen bekakak segala macem. Tangannya begini-begini tuh tolong. Astagfirullahaladzim. Yang begini malu-maluin kiai. Ada. Kosong. Insyaallah. Aman. Ya. Lah itu katanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Mulai dari yang kanan, makan dengan hidangan yang paling memungkinkan, kunyah penuh dengan perasaan, awali dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Lah itu Pak Budiono begini udah makan udah baca bismillah. Romannya udah habis 3 biji itu saya perhatikan. Aman. Lebihnya. Nah, itu baca bismillah. Ada yang ingat kata jadi tak? Pengen lelebong. Kenapa begitu? Makanan yang sejatinya diawali dengan bismillah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makanan, minuman yang di dalamnya disebut asma Allah kemudian masuk ke dalam perutnya menjadi tenaga itu akan menjelma menjadi kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar dari makanan, minuman, tempat orang-orang soleh menjadikan orang yang memakannya menjadi soleh. Keluarga yang dibawain makanan dari tempat orang-orang yang soleh diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Makanya tiap pengajian tolong Pak bungkus gitu. Siapin plastik artinya. Kasih sama keluarganya, kasih makanannya, minumannya. Dulu Pak, saya kalau punya cerita dari orang tua saya, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, yaitu adalah seorang ulama besar dari Bekasi. Itu kalau lagi ngaji itu disediainnya air putih, nggak begini Pak, air putih kayak gini. Nanti kiainya minum, selepas minum seteguk, kan nggak mungkin kiai ngabisin semua. Lah Ustaz Jamal dikasih begini tuh 1, 2, 3, 4, abang iya dilebok kabeh, perut habis ini. Itu selepas taklim, ini sahibul hajat ngambil bekas airnya kiai dikasih minum sama keluarganya. Nah itu Walid, orang tua saya selalu ngasih minum bekas daripada Kiai Haji Nur. Lu minum nih tong, minuman siapa Pak? Bekas Pak Kiai.
Lah itu nggak pernah mikir jijik kan? Nah beda sama zaman sekarang. Bekas minum siapa? Ustadz Jamal. Jangan bawa penyakit. Jangan diminum tong. Buang aja buang. Akhirnya apa gitu? Keberkahannya sedikit. Akhirnya yang diminum sama orang-orang soleh berimbas kepada orang yang meminumnya menjadi soleh. Persis seperti ajaran baginda Nabi tentang tahnik, di mana kita punya seorang putra laki-laki atau perempuan, Rasulullah akan mengambil bagian kurma kemudian mengunyahnya melalui mulut beliau yang mulia, diletakkan di bibir anak-anak kita. Tertelan air liurnya Rasulullah ke dalam air liurnya anak-anak kita. Anaknya menjadi alim ulama. Lah kalau sekarang model begitu, telap itu. Yang ada udah nggak kepake. Nah maka bekas makan minum daripada orang-orang yang soleh merupakan bagian daripada obat dan doa berkah, berkah. Makan minum selepas membaca bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Dicontoh, minum baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ini mah main gablok ya. Gulagak satu gelas kandas dalam satu tarikan nafas. Ada yang begitu? Jangan. Tarikan nafasnya katanya harus 3 kali gitu. Jangan sekali nafas habis nih kayak gini nih Pak. Minum gulagak tandas habis. Gak boleh. Ya. Jangan sambil berdiri. Hadirkan sambil duduk. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari makan dan minum yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mencaci maki hidangan, walaupun ada makanan yang mungkin tidak nikmat untuk dimakan, beliau meninggalkannya tanpa sedikit pun mencela atau mencaci maki. Ya kalau ada yang enggak senang sama makanannya ya Pak ya, sok dibungkus aja, mungkin masih ada hewan-hewan lain yang masih senang. Kita sedekahkan kepada makhluk-makhluk itu tanpa dengan niatan untuk tabzir, membubazirkan makanan maupun minuman. Nah ini namanya mengikuti Nabi kita. Kenapa? Karena di setiap hempasan nafas yang kita punya mengandung kepada 2 kemungkinan. Satu, pahala, atau yang kedua mengandung dosa. Nah ini Pak ya, pokoknya moto kita yang paling besar, kemerdekaan bukanlah mengisi kemerdekaan ini dengan kesia-siaan. Kemerdekaan yang sejati yang diajarkan di dalam agama adalah mengalahkan hawa nafsu kita, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang cerdas nih kalau begini. Tuh makanya Bapak mau ngapa-ngapain bahasanya tinggal nakar dewek. Ya, panitia nakar dewek. Kalau ngadain lomba tanya sama hatimu, ini kira-kira ngandung dosa apa kagak? Ya, lo bocah disuruh balap makan kerupuknya sambil berdiri. Emang ngajarin apa itu ya? Makan sambil berdiri. Kasih bangku Pak, suruh duduk bocahnya. Makan boleh lomba makan apa? Kerupuk, tapi jangan sambil berdiri. Karena Rasulullah ngajarinnya dulu
duduk. Jadi makan kerupuknya sambil berdiri. Sambil duduk, gitu maksudnya. Jadi itu maksudnya tertakar oleh agama, gitu maksudnya Pak. Ya, ibu-ibu tuh yang lagi ngadain lomba, tuh dilihat itu apakah diridhoi sama Allah apa enggak. Kalau enggak diridhoi, berarti cari yang Islami. Karena mencari kesenangan tidak harus berasal dari yang haram. Mencari kesenangan bisa jadi mendapatkan dari perkara-perkara yang halal yang penuh dengan keberkahan. Gitu Pak ya. Ini mah jadi joget-joget nggak tentu arah, ini hati-hati ini. Kesambet ini yang tadinya nggak kepikiran bini orang, ujung-ujungnya jadi kepengen cantol. Lah emang begitu Pak. Setan mah apa nan pinter. Ya, mata kita dibuat siwer gitu. Lah bini kita kayak joget kayak begitu malah kelas nomor 1. Tapi ngelihat bini orang lah itu top chair La ilaha illallah. Lah kita giliran mau senyum-senyum, tepuk tangan, di hati romannya di sini ada rasa yang tersisa. Gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit tidak bisa untuk merubah minimal walaupun hanya sekian persennya, kita ingin katakan amar ma'ruf nahi mungkar. Man kana apa itu? Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, rubah sama tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu juga pakai lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu juga berarti dengan hatinya. Dari keadaan full iman. Melihat yang joget gaya begitu, kita diam doang udah. Tapi harus istighfar, jangan sih lu mah begini banget sambil begini banget tangannya pasti begini. Aduh, alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya. Ini nih luar biasa PR untuk kita ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ini jadi kebaikan bagi masyarakat kita dan lingkungan kita. Karena kita teramanahkan dengan kita punya majelis al-istiqomah. Kita kawal Pak. Bukan berarti so ustaz, tidak. Bukan berarti so agamis, tidak. Tidak, jangan sampai kemudian dikatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, gitu ya. Gara-gara paskibra kemudian penyeragaman jilbab menjadi masalah yang terbesar dari adanya kreasi dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mungkin agama menjadi masalah? Sementara agama sumber kebaikan dalam kehidupan manusia. Cuma orang PKI itu yang ngomong kayak begitu Pak. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah bahwa kemerdekaan yang sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Nabi saat kita merdeka dari perbudakan hawa nafsu. La yu'minu ahadukum hatta tattabi'a hawahu bima ji'tu bih. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman kepada Allah sampai hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang Rasulullah katakan. Kita harus ngikutin apa kata Nabi, bukan apa kata kita, tapi apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal azizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah dia yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berangan-angan kepada Allah bahwa dia mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Hadirin, saya akan tutup di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari menuturkan, ada seorang santri
yang sakit keras didatangi oleh gurunya ketika sakaratul maut. Gurunya tahu ini santri majelis atau istiqomah. Ya, jadi kalau istiqomah. Di mana ada majelis dia selalu datang. Gua pernah alpa. Pokoknya kalau udah minggu ketiga dilingkarin. Bagaimanapun kudu istiqomah. Tadi ketua mau bilang sama saya, liburin ya Ustaz. Ngapa diliburin? Panas sudah kalian. Katanya suruh nanya sama Jikri, apa hubungan? Majelis istiqomah, namanya al istiqomah, nanti jadi berubah enggak al istiqomah itu. Zikri. Jadi majelis al zikri. Iya, awas. Emang berat Pak, istiqomah itu berat. Lalu gurunya datang, datengin deh. Ya Allah, ini murid tercinta, keadaan sakaratul maut. La ilaha illallah. Ternyata mulutnya terdiam, enggak kebuka. Lisannya susah berucap la ilaha illallah. Padahal di majelis dia udah hafal tahlilan. Udah hafal banget. Tetapi kenapa waktu mau meninggal itu susahnya bilang la ilaha illallah. Gurunya sampai kaget. Ini salah apa ini murid ini? Ya jangan-jangan selama ngaji ada yang keliru ini, ada apa? Lalu gurunya berdoa kepada Allah. Ya Rabb, kasih dia sedikit istirahat, sehat walaupun hanya sejenak. Saya ingin ngobrol sama murid saya. Ngapa ini bisa begini? Ternyata diizinin Pak. Ya, muridnya tiba-tiba membuka mata, bisa nafas. Alhamdulillah. Gue mau nanya sama lu nih, lu ngapa jadi susah banget la ilaha illallah lu? Ngapa begitu? Ya dengar Pak, ini yang paling inti poinnya. Beliau berkata, saya punya penyakit saya kemudian berobat ke seorang dokter. Dokternya bilang, kalau mau sembuh minum secangkir arak, karena hanya dengan minum secangkir arak engkau akan sembuh. Hanya secangkir arak, tidak perlu 1 gelas, secangkir kecil saja. Yang penting istiqomah. Akhirnya kata muridnya, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter saya. Saya pun minum sampai kemudian saat ini saya sakaratul maut. Wahai guru, minum, saya minum itu, minum guru. Ternyata nggak bisa bilang la ilaha illallah. Apa kata gurunya? Pak, pencuri nggak akan pernah menjadi maling gede, garong hebat sebelum dia melakukan yang paling kecil. Mungkin dia hanya mencuri bagian daripada benang. Ada nilainya gak tuh nyuri benang? Gak ada. Karena merasa aman, dia akan berubah dari mencuri benang mencuri sendal. Pulang ke masjid bawa sendal orang. Ada nggak di sini? Ada nggak? Aman ya. Dia bilang aman, pelakunya emang dia berarti. Udah sendal Pak, udah sendal berubah. Pasti dia ngambil yang lebih besar. Dia ambil ke punya tetangganya, HP-nya, mungkin gak HP-nya, benda-benda yang ada di tetangganya, udah ngambil,
nanti ada yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ujung-ujungnya dosa kecil dilakukan terus-menerus menyebabkan dosa yang besar. Gara-gara minum satu cangkir kecil, diminum terus-terusan, hayo terus-terusan, ujung-ujungnya akhirnya numpuk. Begitu numpuk, akhirnya persis kayak pepatah, apa ya, rajin menabung pangkal Kaya. bener. Hari ini nabung cuma gopek, besok gopek, besok gopek. Lah 360 gopek udah berapa? Dikali 10 tahun udah berapa itu? Lah itu bisa ngejatuhin orang hanya dengan koin doang, bisa mati itu orang. Tadinya cuma ini yang menyebabkan dia susah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa begitu? Karena waktu mudanya dia senang sama maksiat, begitu tuanya lah susah, boro-boro mau taat. Kenapa? Mendarah daging, Pak, maksiatnya itu, sehingga di waktu tuanya susah untuk dia mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pelajaran ya Pak ya. Tuh makanya istiqomah itu mahal Pak. Mahal, Bang Ipul. Ngoprek HP wae. Jangan goyah sama kita punya ini majelis. Ya. Hanya gara-gara Pak Haji Iwan kagak ada. Jangan goyah. Gagah kita berdiri tegak. Walaupun hanya dengan beberapa orang, yang penting istiqomah. Hadirkan Pak, karena kalau nggak begitu nanti kita diketawain sama anak cucu kita. Bapak lu aja ngaji, kadang ngaji kadang kagak. Lah gimana mau istiqomah ini majlis sampai hari kiamat? Kenapa? Ya buah-buahnya kadang mau kadang kagak. Ini padahal yang sebulan sekali mau digagalin kan nemen itu sebulan sekali. Penyemangat. Ayo bismillah udah gitu. Mau yang ngaji berapa orang berapa lama udah bismillah. Yang penting mah istiqomah. Gitu Pak ya. Kenapa? Karena istiqomah ainul karomah. Orang yang istiqomah pasti mendatangkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nanti bergiliran Pak. Yang baca maulid, alhamdulillah Ustaz Niti sudah mulai Pak. Ya, dengan istiqomahnya kemudian mahir untuk membaca maulid. Ini kemana-mana beliau andai kita lepas Pak, mengatasnamakan Majlis Al-Istiqomah, beliau bisa hebat untuk bergerak. Ustaz Nur Wahid tadi bacaan tahlilnya Masya Allah ya, kita bikin merinding ya Pak ya. Ini kalau beliau dilepas di hutan ketemu sama jamaah yang lain, insya Allah udah bisa ya memimpin. Kenapa itu? Karena istiqomahnya. Nah jajal Pak Ketua disuruh sambutan kagak mau baik, sampai sekarang ya kagak bisa berani ngomong. Tapi dengan biasa sambutan sampai sekarang udah mulai terasa beda. Alhamdulillah. Saya lepas dengan sebutan Ustadz Saiful. Kenapa begitu? Ya istiqomahnya muncul karomahnya. Jadi nggak ada ketakutan lagi. Kalaupun memimpin acara segala macam, udah kagak ada kekhawatiran. Yang bikin jamaahnya dagdikdugan. Ini habis sambutan masuk UGD ini romannya. Itu dulu. Nah sekarang alhamdulillah udah bertahan 1 tahun, udah mulai terbiasa, udah biasa. Nah besok saya berharap begitu ya, pembacaan tahlil gantian gitu.
Ustadz Zikri, Masya ya, Allah. ya kan, Ustadz Hendri, Asik. sebelahnya Pak Ustadz Soeharto, Pak Ustadz Jaka. Asik. Ya minimal artinya jadi ustadz bagi keluarganya yang ada di rumah. Pasti suatu saat kan kita datang nyekar itu. Ya pasti dah itu madam, saya mah yakin. Pasti datang, abong iya anu datang ke kuburan cuma nengok doang. Malu dong, mak sehat. Dah begitu doang. Lu kagak mau baca tahlilan itu, mak lu itu dicuekin baik. Lemur pengen berenya, tahlilan kayak model gimana ya? Aduh. Nah ini lantaran nggak dipaksa. Tapi kalau dipaksa pelan-pelan insya Allah bisa. Itu Pak ya. Emang harus seperti itu Pak. Ya harus seperti itu. Kita punya target minimal kebersamaan kita di Majelis Al-Istiqomah memberikan manfaat untuk diri kita, khususnya bagi keluarga kita. Nanti di luar itu mah terserah tuh Pak. Bapak nanti nggak mau bertugas nggak apa-apa. Tapi survei membuktikan di mana orang istiqomah di dalam kebaikan, Allah akan tumbuhkan karomah pada mereka yang mau melakukannya. Banyak Pak contoh yang lain. Ya Ustadz apa nggak ngerasa terancam ini? Ustadz ngaji begini muncul ustadz yang lain justru malah bagus, senang Pak, senang luar biasa. Berarti pengajian kita berkah. Amin. Berkahnya berkah. Kenapa? Pulang ke kampung halaman ketemu sama paman bibi kita, kakek nenek kita, uwa kita, manfaat Majelis Al-Istiqomah bisa memimpin berbagai macam acara. Amin. Mau sambutan, oke. Mau mimpin doa tahlil, oke. Mau jadi MC, oke. Lah apa yang kagak oke udah? Begitu. Kagak apa Ustaz? Al-kalamu walahu murakabu fi bil wadi. Kan diajarin, ada juga kelasnya. Ayo Pak. Istiqomah. Pasti saya yakin dari keistiqomahan kita berbuah kepada karomah. Nah ini ya Pak ya, yang paling penting terakhir, malam yashkur linnasi lam yashkur lillah. Orang yang gak bisa syukur sama manusia gak bisa syukur sama Allah. Artinya apa? Kita hari ini merdeka jasa dari orang-orang tua kita yang lama. Nah, jadi ini malam momen Pak, momen ya. Kalau cuma kemerdekaan diisi sama yang begitu ya sayang Pak, kasihanin ya yang sepuh-sepuh kita ini. Alhamdulillah. Mereka dibacakan doa tanda syukur kita kepada mereka. Mudah-mudahan dengan hal yang kecil ini kita bisa menjaga persatuan di antara kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang kena sentilan, sentulan, bukan sengaja nyentul, jangan ya Bang ya. Nanti lu mau gua omongin begini udah nggak mau lagi jadi ketua ya. Undungan dah lu mah. Ya, terusin ayo, terusin. Ya, kemarin tuh Pak, dikit Pak ya. Pak Haji Suparman ditunggu-tunggu. Saya sampai bilang sama Pak Haji datang jamaah insyaallah. Ngawal saya duluan ini berangkat kemari. Insyaallah Pak Haji datang. Siap Ustaz, ditunggu. 12 malam Pak. Ditunggu sama orang. Kagak ada yang datang sama sekali. Tuh. Kenapa itu begitu? Kurang istiqomah itu begitu. Ya. Jadi kita belajar terus Pak. Ya nggak apa-apa. Kan namanya juga evaluasi ya. Melakukan hal-hal yang bagus untuk kita. Memang beginilah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan dianggap hal yang jelek, tapi hal bagus
supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat. Mari kita kedua angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita menjadi hajat yang makbul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ij'alna ya ilahana wa auladana futuhal arifin waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin. Allahumma ihdina wa wafiqna ila shiratikal mustaqim wa najjina minal qawmil kafirin wa alhiqna bis salihin wa tawaffana muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka jami'a ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min qawli subhanallah wa bihamdihi hadiyatan minna wasilatan nazilah wa barakatan samilah muqaddimuha ila hadratin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Allahumma ij'al lahum fida'an minan nar wa hijaban lahum minan nar wa hifdhan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala jami' ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.